Hanya ada 2 pasang calon di Jawa Tengah. Tapi kegaduhannya sampai ke antariksa, Pak. Sampai presiden dan mantan presiden harus bicara mendukung salah satu calon. Kalau saya sih itu menunjukkan betapa lemahnya mereka, Pak. Namun ketentuan mengenai cuti kampanye yang menjadi syarat untuk ikut serta dalam kampanye tidak berlaku karena pembuatan video dilakukan pada hari Minggu. Saya agak melakukan bias tadi dengan mantan Presiden Jokowi nggak boleh endorse. Mantan Presiden Megawati boleh. Alasannya ketua partai, gimana itu? Ini yang membuat panik paslon Anda juga partai Anda. Perintah terselubung dari Prabowo adalah pastikan buat calon yang diinginkan oleh presiden itu yang jadi gubernur di Jawa Tengah. Nah itu yang agak konyol. Lihat, sampai dibikinin kayak begini tuh. Kan Pak Andika juga pengen didukung sama Pak Prabowo. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media dan tentunya masih barengan sama Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini yang cocok banget nih buat kita bahas bareng-bareng. Nah, ngomongin info yang menarik, beberapa waktu yang lalu nih ya, publik ini kan dihebohkan gitu ya dengan sebuah video yang diposting oleh salah satu calon gubernur Jawa Tengah. Lebih tepatnya Pak Ahmad Lutfi ya kan. Pasti kalian udah tahu lah video itu. Itu banyak sekali menimbulkan pro dan kontra. Banyak orang, tidak cuma dari pengamat politik aja yang ikut bersuara mengomentari ya, memberikan pendapatnya dari video tersebut. Nah, kali ini ada nih pernyataan resminya dari Bawaslu. Kira-kira sebenarnya video itu tuh boleh nggak sih? Menyalahi aturan nggak sih? Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI memutuskan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini terkait video dukungan Prabowo terhadap Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilkada Jawa Tengah 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam konferensi pers pada Rabu mengatakan, Presiden boleh ikut kampanye menurut undang-undang dengan syarat cuti. Namun hal itu tidak berlaku karena video dukungan Prabowo dibuat pada Minggu 3 November atau pada hari libur. Konstitusi nomor 52/PU 22/2024 dan PP 32 tahun 2018. Namun ketentuan mengenai cuti kampanye yang menjadi syarat untuk ikut serta dalam kampanye tidak berlaku karena pembuatan video dilakukan pada hari Minggu 3 November 2024 atau pada hari libur. Sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI memutuskan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini terkait video dukungan Prabowo terhadap Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilkada Jawa Tengah 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam konferensi pers pada Rabu mengatakan, Presiden boleh ikut kampanye menurut undang-undang dengan syarat cuti. Namun hal itu tidak berlaku karena video dukungan Prabowo dibuat pada Minggu 3 November atau pada hari libur. Disimpulkan bahwa video yang diunggah oleh Ahmad Lutfi melalui akun Instagramnya ini memang memuat konten kampanye pilkada begitu. Dan video tersebut ini diunggah pada tanggal 9 November 2024 maksud kami. Jadi memang video tersebut masih dalam masuk rentang waktu kampanye pilkada. Jadi kalau berdasarkan pernyataan Bawaslu memang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan itu berdasarkan juga ketentuan waktunya. Kemudian kalau dari Bawaslu ini menyebutkan untuk ketentuan cuti kampanye ini tidak berlaku karena memang pembuatan video itu dilakukan pada hari Minggu atau hari libur. Jadi Bawaslu tidak menemukan dugaan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilihan begitu. Kemudian kalau dari pernyataan atau penegasan oleh Ketua Bawaslu yaitu Rahmat Bagja, ini mengatakan memang ada batasan-batasan yang diberikan, yaitu tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan, kemudian juga menjalani cuti di luar tanggungan negara. Jadi ini memang batasan yang diberikan oleh undang-undang dan juga Mahkamah Konstitusi. Kemudian tadi Rahmat
Rahmat Bagja ini menegaskan jika kemudian memang melibatkan birokrasi dan ikut mendorong birokrasi memihak pada tugas negara, ini memang sudah melanggar aturan. Kemudian Rahmat Bagja ini juga menegaskan jika tidak boleh ada tugas-tugas negara itu dilakukan kampanye karena memang sudah tertuang dalam pasal 71 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Tuh, kan? Sudah dapat pencerahan bukan? Ini dari Bawaslu langsung nih yang mengatakan Bawaslu tidak melihat adanya kesalahan ataupun Prabowo tidak menyalahi aturan di balik foto Pak Prabowo tidak menyalahi aturan kampanye dari video tersebut karena sebelum ini ya waktu video ini terupload gitu ya di sosmednya salah satu paslon ini banyak yang berkomentar mulai dari loh Pak Prabowo kok kampanye, loh Pak Prabowo ini kan presiden, loh kok boleh dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget lah gitu. Sampai di forum di DPR kalau nggak salah itu juga sempat diangkat nih soal hal ini. Hanya ada 2 pasang calon di Jawa Tengah. Tapi kegaduhannya sampai ke antariksa, Pak. Sampai presiden dan mantan presiden harus bicara mendukung salah satu calon. Kalau saya sih itu menunjukkan betapa lemahnya mereka, Pak. Karena calon yang baik itu minta tolongnya sama rakyat, bukan sama penguasa, Pak. Hanya ada 2 pasang calon di Jawa Tengah. Oke, selamat malam Bung Dedi. Namun ini sebelumnya saya kabarkan bahwa saat ini saya sedang diudani. Sedang turun hujan, waduh gara-gara Bung Dedi sampai ngereweli kabeh. Enggak diudani loh, enggak diudani. Sedang turun hujan, saweger. Bung Dedi, itu persepsi atau asumsi Anda nggih, menurut saya. Dan itu sah-sah saja. Jadi jika saya punya persepsi berbeda dan atau punya asumsi yang berbeda, sah-sah saja juga kan gitu loh. Oke. Kalau menurut persepsi atau menurut asumsi saya itu adalah merupakan bentuk dari kepanikan Anda, kepanikan partai Anda yang mengusung paslon di Jawa Tengah. Karena apa? Salah satu paslon lawan dari paslon yang Anda dukung itu tiba-tiba mak betunduk turun jalan ikut berkampanye. Nah ini yang membuat panik paslon Anda juga partai Anda. Itu asumsi saya, terlebih melihat hebohnya seperti itu gitu loh. Dan saya menganggapnya wajar. Asumsi sampean, pernyataan sampean itu wajar karena itulah memang harus dilawan. Harus tetap diyakinkan konstituen calon-calon pemilih partai Anda, paslon Anda itu memang tetap harus diyakinkan. Gak ngefek apa-apa dan sebagainya. Salah satunya Anda meyakinkannya dengan seperti itu, yang hebohnya sampai ke langit dan sebagainya, gitu loh nggih. Akan tetapi rakyat sudah tidak lagi mau dicekoi dengan statement-statement, dengan omongan sing muluk-muluk yang retorika sing macem-macem. Wis gak gelem. Rakyat sekarang itu melihat kenyataan. Mungkin yang dirasakan orang Jawa Tengah adalah 10 tahun terakhir itu yang memimpin adalah orang dari partai Anda. Calon gubernur dari partai Anda. Nah, tidak salah dong orang Jawa Tengah ingin merasakan bagaimana dipimpin orang di luar partai Anda, terlebih didukung oleh orang-orang hebat. Karena saya katakan orang-orang hebat, yang turun calon presiden ya. Bahkan Anda sebutkan presiden juga ikut cawe-cawe gitu loh. Dan hebatnya lagi, orang sudah bisa menilai.
sama-sama calon, sama-sama mantan presiden. Jika dibandingkan mantan presiden yang mengetuai partai Anda dengan mantan presiden yang saat ini ikut turun berkampanye, itu lebih hebat mantan presiden yang sekarang. Nah, itu tadi Bung Deddy Sitorus yang mengungkapkan di dalam forum ya, memberikan komentarnya soal video yang sebelumnya pernah rame ini. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada responnya, sudah clear ya berarti ya kalau Bawaslu mengatakan ini bukan suatu pelanggaran ataupun tidak menyalahi aturan kampanye gitu soal video Pak Prabowo kemarin. Dan kali ini Bung Deddy Sitorus juga mendapatkan respon dari Pak Sorsawo nih mengenai responnya Bung Deddy Sitorus. Tapi memang perlu ini sih ya, agak menariknya itu hal yang membuat tanda tanya adalah ketika sampai detik ini PDIP masih saja tuh gitu menyinggung soal video itu, video Pak Prabowo yang mempromosikan gitu, sekaligus mantan presiden Pak Joko Widodo yang ikut di kampanye kemarin. Kemudian yang jadi pertanyaannya, kok kayak ada yang berbeda gitu ya, kayak seolah-olah ini kan sama-sama mantan presiden nih ya, antara ibu ketumnya PDIP dengan Pak Joko Widodo kan sama-sama mantan presiden, tapi perlakuannya berbeda. Ketika Pak Jokowi turun dengan ibu ketum turun tuh kayak Pak Jokowi salah kalau turun ya kan, sedangkan kalau ibu ketum turun nih kayak nggak apa-apa aja gitu. Agak melakukan bias tadi dengan mantan Presiden Jokowi nggak boleh endorse. Mantan Presiden Megawati boleh, alasannya ketua partai, gimana itu? Nah, kalau dia sebagai ketua partai, mau tak mau harus berpolitik. Sesuai dengan partainya. Bagaimanapun partai itu adalah bagaimana memperoleh kekuasaan. Kan itu prinsip partai kan. Lalu kalau Pak Jokowi itu bukan ketua partai. Nah, kalau dia memberi dukungan silahkan saja. Tapi akan lebih baik ketika Jokowi menempatkan dirinya sebagai guru bangsa. Karena dia bukan ketua umum partai. Pak Jokowi bukan ketua umum partai, tapi dalam tanda kutip ketua umum partai-partai. Nah, saya menanggapi sedikit, Prof. Ya, saya merasa perlu menanggapi. Saya kira di situ nanti memang benar bias karena jabatan ketua umum partai itu tidak bisa membatasi atau melonggarkan hak seseorang sih, Prof. Emrus. Bener, oke lah gitu. Ibu Mega itu punya partai dan apalagi jabatannya sebagai ketum. Tapi apakah itu menjadi dasar lantas Pak Jokowi ketika turun kampanye itu tidak boleh cuma gara-gara nggak punya partai? Padahal ini sama loh. Padahal kan Pak Jokowi juga rakyat nih sekarang posisinya. Harusnya kan Pak Jokowi juga punya hak untuk itu. Tapi kenapa pandangan orang-orang masih memandangnya hal seperti itu? Perintah terselubung dari Prabowo adalah pastikan buat calon yang diinginkan oleh Presiden itu yang jadi gubernur Jawa Tengah. Nah itu yang agak konyol. Pengamat politik Rocky Gerung turut mengkritisi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengajak warga Jawa Tengah memilih Ahmad Lutfi di Pilkada. Rocky Gerung dalam unggahan YouTube-nya pada Minggu 10 November 2024 menilai ketidaknetralan Prabowo merupakan sinyal bahaya bagi demokrasi Indonesia. Pasalnya, kata Rocky, sikap Prabowo dapat berpotensi dicontoh ASN maupun penegak hukum yang seharusnya menjaga netralitas. Rocky menegaskan, sebagai presiden yang baru dilantik, Prabowo telah memperlihatkan tradisi yang tidak baik dengan ikut campur dalam politik daerah. Rocky menilai anjuran Prabowo untuk memilih paslon 2 di Pilkada Jateng akan sia-sia. Tindakan tersebut katanya justru seperti mengakui kalau dukungan Kim Plus sudah lemah di Jawa Tengah. Ada semacam pembangkangan dari aparat karena menganggap bahwa kita ada di dalam keadaan yang udah normal, karena itu tidak mungkin lagi diperintah-perintah seperti masa Pilpres kemarin. Tapi kalau kita lihat keterangan dari PDIP, tetap PDIP memantau bahwa pengerahan aparat itu juga masih terjadi. Nah, kita mau ingatkan itu pada Presiden Prabowo bahwa Anda ada di dalam langkah pertama untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa dikembalikan ke dalam wilayah demokrasi yang murni, bukan demokrasi yang seolah-olah, bukan demokrasi yang diandaikan saja secara institusional, tapi
pelembagaannya ada, tetapi lembaga-lembaganya ada, tapi pelembaganya tidak terjadi. Kan perintah terselubung dari Prabowo adalah pastikan buat calon yang diinginkan oleh presiden itu yang jadi gubernur di Jawa Tengah. Nah itu yang agak konyol karena Bung Rocky nggak mau kalah juga nih ikut ngomentari. Tapi gimana Bung Rocky, sudah ada jawaban nih dari Bawaslu kalau itu bukan merupakan hal yang menyalahi aturan kampanye nih. Kira-kira gimana Bung Rocky melihat hal ini? Jangan-jangan komentar yang lain lagi nih? Atau jangan-jangan sebenarnya nih orang-orang khususnya dari PDIP nih ya yang selama ini tuh mengomentari hal itu. Kayak contoh tadi Bung Deddy Storus dan kawan-kawannya itu jangan-jangan pengen juga gitu di-endorse sama seseorang yang powernya lebih tinggi ketimbang Ibu Mega gitu. Kayak gitu maksudnya. Ternyata gue baru tahu apa yang salah dari foto ini. Yang salah itu karena Pak Prabowo berdirinya sama Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Coba kalau berdirinya sama Andika dan Hendy, pasti nggak akan salah di mata pendukung-pendukungnya. Nih lihat, sampai dibikinin kayak begini tuh. Kan Pak Andika juga pengen didukung sama Pak Prabowo. Tapi kan masalahnya Pak Andika, Pak Hendy ini diusungnya sama PDI Perjuangan, bukan sama Gerindra. Jadi harusnya ya minta dukungannya ke Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Lebih bagus lagi fotonya ini diganti fotonya Ibu Megawati gitu ya kan. Terus Bu Megawati bikin video tuh sama Pak Andika dan Pak Hendy ya kan. Terus Bu Megawati bilang begini, Jawa Tengah siap menangkan Andika Hendy 1 putaran. Gitu ya. Tapi mungkin trauma kali ya sama kemarin itu Ganjar Mahfud 16%. Trauma kali ya. Dah loh. Ternyata tuh ada kayak gitu. Apa jangan-jangan bener kali ya? Sebenarnya apa yang dikatakan PDIP nih ya? PDIP yang mengomentari soal Pak Prabowo yang katanya begini soal dukungannya kepada Pak Ahmad Lutfi itu karena iri gitu ceritanya. Waduh, sampai ngomong kayak gitu loh di forum tadi ya. Tapi ya gimana dong, Bawaslu sudah menetapkan kalau Pak Prabowo Subianto tidak melanggar aturan kampanye nih. Wah, takut Ibu Ketum dan anak-anaknya pada kecewa nih. Aduh gimana ya, kira-kira gimana nih kalau pendapat komentar dari teman-teman semuanya? Yuk coba tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.